Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film penjara paling sadis di dunia. Penjara ini tidak sama seperti penjara pada umumnya. Tidak ada penjaga, sel pembatas dan tidak ada aturan di tempat ini. Film ini banyak ditolak di beberapa negara karena dianggap terlalu sadis. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang cewek cantik bernama Arlen yang baru saja masuk ke penjara. Arlen masuk ke penjara paling kejam di dunia dengan julukan The Bad Batch, di mana penjara tersebut memiliki sistem paling terbuka tanpa jeruji besi, tembok, dan sebagainya. Penjara itu berupa kawasan padang gurun. Di situ para tahanannya dibiarkan untuk bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Penjara tersebut tidak terjangkau oleh peraturan dan hukum Amerika. Dengan kata lain, wilayah tersebut adalah wilayah bebas hukum. Jadi pengencrotan, jual beli narkoboy, dan bahkan saling membunuh pun sah-sah saja di sana. Arlen merupakan tahanan yang ke-5040 di Bad Batch, dengan kode yang berada di bawah telinganya. Ia pun terus berjalan menyusuri gurun. Tak sengaja Arlen pun melihat sebuah mobil butut yang terparkir di sana. Arlen pun langsung menghampiri dan masuk ke dalam mobil tersebut. Karena sejatinya mobil butut tak bisa diandalkan, Arlen pun hanya sibuk berdandan dan sambil melihat foto dirinya bersama sang kakak. Tidak berselang lama terlihat dari kejauhan datang dua orang asing atau tahanan lain yang menuju mobil tersebut, di mana Arlen sangat ketakutan dan berlari sekencang mungkin untuk menghindari mereka. Tapi apalah daya, Arlen pun akhirnya tertangkap. Dia dibawa ke camp orang tersebut. Setelah tertangkap, Arlen yang baru tersadar sangat kaget karena dirinya telah berada di suatu tempat dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat rantai serta mulut yang tersumpal oleh kain. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba datang seorang wanita menghampiri Arlen dan langsung menyuntikkan bius ke tangannya. Si wanita tersebut mengambil gergaji besi, kemudian langsung memotong tangan Arlen sampai Arlen tak sadarkan diri. Tak cukup sampai di situ, si wanita itu juga memotong kakinya Arlen. Setelah tangan dan kakinya dipotong, wanita itu pun langsung mengeringkan lukanya dengan cara menempelkan wajan panas ke lukanya. Pedis. Dapat kita simpulkan bahwa Arlen diculik oleh tahanan itu untuk bertahan hidup dengan cara kanibal, terutama kepada tahanan baru. Pada malam harinya, Arlen yang kini tak bisa pergi kemana-mana mempunyai ide yang cemerlang. Ini agar dirinya tak lagi dijadikan daging panggang oleh mereka. Arlen BAB sebanyak-banyaknya dan melumuri seluruh tubuhnya dengan EE-nya sendiri. Dengan cara itulah Arlen pun berhasil membuat si wanita kanibal tersebut merasa sangat jijik. Si wanita bergegas untuk membersihkan kotoran di tubuh Arlen. Pada kesempatan inilah Arlen mengambil sebuah linggis yang berada di dekatnya. Itu akan ia gunakan untuk menyerang si wanita tersebut. Saat si wanita tersebut mulai membersihkan tubuhnya, saat itu juga Arlen langsung menghantamnya menggunakan linggis. Sampai-sampai si wanita itu pun sekarat di sana. Arlen yang sudah cukup jauh menyeret tubuhnya, tak sengaja melihat papan skateboard di pojokan. Ia langsung mengambilnya untuk digunakan sebagai penopang tubuhnya. Terlihat Arlen yang sudah sangat kelelahan dan kehausan karena terpapar terik matahari sedari tadi. Tapi tak lama kemudian datang seorang aba-aba yang baik hati untuk menolong Arlen. Dia membawanya ke atas keranjang yang ia bawa. Mereka menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer. Si aba pun membawa Arlen ke sebuah tempat yang bernama bak kompor, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang akan dituju oleh Arlen sebelumnya. Tiba di bak kompor, mereka langsung disambut oleh orang-orang yang berjaga di pintu gerbang. Mereka langsung menolongnya, sedangkan si Aba langsung pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, terlihat Arlen yang kini telah mempunyai kehidupan baru di kompor.
Kini ia telah memiliki kaki palsu dari hasil membantu orang-orang yang sibuk berdagang di sana. Saya jelaskan sedikit ya. The Comfort ini merupakan sebuah desa atau kampung yang diisi oleh para tahanan. Mereka ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Berbeda dengan tahanan lainnya yang hidup secara kanibal yang tadi kita lihat di awal film. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sosok pria kekar, wajah sangar dan menyeramkan, tapi hatinya Hello Panda. Dia bernama Miami Man. Usut punya usut, ternyata si Miami Man ini adalah pemimpin dari kelompok tahanan di camp kanibal yang sempat menahan Arlen sebelumnya. Meski begitu, si Miami Man ini adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, yang kebetulan juga dia seorang seniman yang ahli di bidang seni lukis. Saking sayang anaknya, dia rela turun tangan ke bagian dapur hanya untuk memasak dan menyiapkan makanan dari daging tahanan yang sudah dia sekap di sana. Pada intinya, tahanan baru yang masuk ke Bad Batch ini harus siap jadi hewan ternak bagi camp kanibal karena dagingnya selalu dijadikan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna oleh mereka. Beberapa hari kemudian terlihat Arlen yang berada di kompor. Dia telah bersiap dengan pistolnya yang ia beli di toko Kang Panjul. Arlen pun pergi keluar dari kompor untuk berlatih menembak di sana. Sementara itu, camp kanibal terlihat anaknya si Miami Man yang bernama Miel. Dia sedang bersiap untuk pergi bersama pengasuhnya ke tempat pembuangan sampah. Mereka akan mencari barang-barang bekas yang masih bisa digunakan, yang lokasinya tak jauh dari kompor. Saat sedang berlatih menembak, Arlen pun melihat kendaraan yang pernah digunakan oleh orang-orang kanibal yang pernah menculik dirinya dulu. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Arlen pun langsung pergi ke sana. Tiba di sana, Arlen mendapati seorang pengasuh dan Miel. Karena Arlen meyakini mereka berasal dari camp kanibal. Tanpa basa-basi, Arlen pun langsung menembak si pengasuh tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut, terlihat si Abah yang telah menolong Arlen. Dia melihat Arlen bersama Miel dari kejauhan, menggunakan teropong ajaibnya menuju ke The Kompor. Kembali ke Arlen yang telah tiba di kompor, dan langsung memberikan seekor kelinci untuk Miel, lalu membawa Miel ke rumahnya untuk beristirahat. Di sisi lain terlihat Miami Man yang khawatir kepada anaknya, karena hari mulai sore anaknya tak kunjung pulang. Si Miami Man pun langsung pergi ke tempat pembuangan sampah untuk menyusul mereka. Setibanya di sana, si Miami Man pun menemukan pengasuhnya telah kojor, sedangkan Miel tidak ada di sana. Miami Man pun bertanya kepada si Abah yang kebetulan sedang memungut sampah di sana. Tapi bukannya memberitahu, dengan konyolnya si Abah pun malah memberi syarat kepada Miami Man bahwa ia akan memberitahu keberadaan anaknya setelah si Abah dilukis oleh si Miami. Miami Man ini memang tak sesangar wajahnya, karena ia juga sangat piawai dalam hal lukis-melukis. Maka baginya bukanlah suatu hal yang sulit untuk melukis seorang abah yang sudah tua bau tanah. Sementara itu di rumahnya Arlen, terlihat Miel dan Arlen sedang berdandan karena mereka akan pergi ke sebuah pesta di Comfort yang rutin diadakan 1 bulan sekali di sana, di mana kita akan diperlihatkan sosok dari pemimpin Comfort. Dia dijuluki dengan The Dream atau pemimpi. The Dream sendiri terkenal dengan gaya kepemimpinan yang bebas, sangat dicintai oleh masyarakatnya, di mana ia juga menerbitkan mata uang sendiri yang sampai sekarang masih digunakan sebagai alat transaksi Comfort. Karena alunan musik yang sangat menggema, Arlen terbawa suasana, sampai-sampai ia pun lupa kalau ia sedang membawa Miel ke sana. Miel yang ditinggal sendirian oleh Arlen luntang-lantung kebingungan. Saat kelincinya lepas, Miel pun mengejarnya, hingga akhirnya Miel pun bertemu dengan The Dream. Sementara itu Arlen Taylor karena efek tuak yang telah ia minum sebelumnya. Ini membuat Arlen mebong cukup parah, sampai-sampai Arlen berjalan keluar dari Comfort. Di tengah-tengah gurun itulah ia berimajinasi tingkat dewa, sampai Arlen tak menyadari bahwa si Miami Man berada tepat di hadapannya. Esok harinya Arlen pun tersadar dari mebongnya. Betapa kagetnya Arlen karena ia kini berada di tengah-tengah gurun yang jauh dari Comfort.
Arlen juga ketakutan saat menyadari bahwa di hadapannya ada si Mia Mimen. Sambil menenteng kaki palsunya, Mia Mimen pun langsung bertanya tentang keberadaan anaknya kepada Arlen. Namun lagi-lagi wajah sangarnya si Mia Mimen ini tidak terlalu membantu, karena Arlen pun menjawab bahwa ia tak pernah melihat anak tersebut. Padahal sudah jelas-jelas dia berbohong. Terlepas dari jujur atau tidaknya jawaban Arlen, si Mia Mimen pun langsung menyuruh Arlen untuk mencari anaknya di wilayah kompor. Mia Mimen pun menegaskan bahwa ia tak segan-segan akan membunuhnya jika Arlen tidak menemukan dan membawa kembali anaknya. Mereka berdua pun berjalan menuju kompor. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan seorang pria mengendarai motor membawa sesuatu. Ternyata si pria ini mengajak barter kepada si Mia Mimen. Dia ingin membarter 1 jerigen bensin dengan diri Arlen. Yang mana Anda dan saya sendiri pasti berpikir bahwa tidak mungkin Mia Mimen akan melakukan barter tersebut. Mengingat hanya Arlenlah satu-satunya orang yang bisa membantunya untuk mencari Miel anaknya. Tapi yang mengejutkan, dengan santainya si Mia Mimen menyetujui barter tersebut. Dia menukarkan Arlen dengan 1 jerigen bensin. Arlen pun akan dibawa pergi oleh si pria tersebut. Tapi si Mia Mimen pun langsung membantai pria tersebut menggunakan sajam yang ia bawa. Ternyata barter tersebut hanyalah akal-akalan si Mia Mimen saja. Hingga akhirnya si Mia Mimen pun menang banyak. Bisa mendapatkan air minum, motor, juga potongan tangan si pria tersebut dengan gratis tanpa biaya sepeser pun. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun beristirahat di sebuah batu besar sambil memanggang potongan tangan si pria tadi untuk makan malamnya. Di saat inilah Arlen yang penasaran dengan latar belakang si Mia Mimen. Kenapa bisa masuk ke Bad Batch? Terkuak fakta bahwa dulunya si Mia Mimen ini merupakan seorang imigran gelap dari Kuba ke Miami saat usianya masih menginjak 16 tahun. Dari peristiwa itulah ia pun diberi julukan sebagai Mia Mimen. Mereka berdua pun saling bercerita satu sama lain. Hingga pada suatu momen, di saat Arlen meminta si Mia Mimen untuk menunjukkan kode tahanannya. Namun saat Miami akan menunjukkannya, Arlen dengan sigap mengambil sajam milik Mia Mimen dan mengancamnya dengan sajam tersebut. Namun si Mia Mimen dengan kalemnya malah menempelkan sajam yang Arlen pegang ke badannya. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi, di mana si Mia Mimen ditembak oleh seorang pria misterius di bagian dadanya. Usut punya usut, ternyata pria tersebut merupakan tahanan yang berhasil kabur dari camp kanibal. Dia akan pergi ke The Comport. Pria itu pun mengajak Arlen untuk pergi dari sana. Setibanya di Comport, Arlen dan si pria tersebut disambut oleh penjaga di sana. Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut merupakan tahanan yang ke-5828. Itu artinya dalam beberapa bulan saja sudah ada 800 orang tahanan baru yang masuk ke Bad Batch. Esok harinya Arlen kepikiran tentang si Mia Mimen. Dia kembali keluar dari The Comport untuk mencarinya di tempat semalam. Tapi si Mia Mimen sudah pergi dan Arlen hanya menemukan buku lukisannya saja. Di sisi lain terlihat si Aba yang sedang berjalan. Dia melihat si Mia Mimen sedang tergeletak tak sadarkan diri. Merasa kasihan, si Aba pun langsung menolongnya untuk kemudian merawat Miami layaknya anaknya sendiri. Setelah kembali sadar, Mia Mimen pun dibawa si Aba pergi ke motornya yang ditinggal di tengah gurun. Si Aba pun akan pergi meninggalkannya. Si Mia Mimen pun mengatakan bahwa ia berada di sana karena tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Si Aba pun kembali menghampiri si Mia Mimen, lalu memberikan sebuah mainan sebagai pengingat bahwasanya sesulit apapun dan sekilap apapun, maka seorang pria sejati pasti bisa melakukannya demi keluarga. Sementara itu terlihat Arlen sedang membuka lembar demi lembar buku lukisan milik si Mia Mimen. Setelah melihat lukisan tersebut, Arlen merasa bersalah karena ia telah menculik Miel ke The Comport.
Arlen pun mengkopi lukisan tersebut, lalu bertanya kepada beberapa tahanan lainnya, sambil menyebarkan selebaran lukisan Miel di seluruh wilayah The Comfort. Terlihat Arlen hampir putus asa karena tak bisa menemukan Miel. Tiba-tiba ia melihat Miel bersama istrinya The Dream tepat di hadapannya, yang mana kini Miel telah diangkat menjadi anaknya si The Dream yang selalu dimanjakan dengan fasilitas mewah di rumahnya. Menjelang malam hari, Arlen pun mendatangi rumah si Miami Man, di mana Arlen pun disambut baik oleh para istrinya di sana. Yang menarik adalah ternyata semua istrinya si The Dream itu sedang mengandung 8 bulan. Saat bertemu dengan si The Dream, mereka berdua pun mengobrol ngalor ngidul. Sampai-sampai Arlen terbuai oleh omongan si The Dream yang berniat untuk menjadikan Arlen sebagai istrinya yang entah keberapa, Telaso. Tapi kalau dilihat-lihat pemeran si The Dream ini siapa ya? Leonardo DiCaprio kayaknya. Si The Dream pun menyuruh salah seorang istrinya untuk mempersiapkan kamar spesial untuk Arlen. Tapi faktanya Arlen tak benar-benar ingin menjadi istrinya, melainkan hanya sebagai cara agar Arlen bisa membawa kembali anaknya si Miami. Tak berlama-lama Arlen pun menyandra istri termudanya si The Dream untuk mendapatkan kembali Miel, dan benar saja, si The Dream yang melihat kejadian tersebut langsung menuruti semua permintaan Arlen tanpa perlawanan sedikit pun. Si The Dream sangat kecewa kepada Arlen atas sikapnya tersebut. Dia terpaksa membiarkan Arlen pergi bersama Miel dengan diantar oleh istrinya sampai keluar pintu gerbang ke The Comfort. Di tengah-tengah perjalanan, Arlen sempat berhenti karena melihat dari kejauhan ada seseorang yang datang ke arahnya. Arlen pun bersiap dengan pistolnya, tapi setelah mendekat ternyata dia adalah si Miami Man. Tanpa berterima kasih sedikit pun kepada Arlen, Miami Man dan anaknya berniat langsung pergi meninggalkan Arlen di sana sendirian. Tapi saat si Miami akan pergi, Arlen pun memutuskan untuk ikut bersamanya dan bergabung dengan camp kanibal. Karena Arlen tak mau kembali lagi ke The Comfort. Dia merasa sistem di The Comfort lebih parah dari kanibal. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mendapat banyak pelajaran. Kadang yang terlihat baik belum tentu benar. Namun ada satu pertanyaan penting buat kita. Apakah para koruptor layak ditempatkan di penjara Bad Batch ini? Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.